Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Syahnur dengan NIM 23129333. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya ingin mempresentasikan hasil perencanaan usaha saya, yaitu yang berjudul mochi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mochi. Mochi itu sendiri merupakan variasi mochi yang diisi dengan buah atau pasta buah. Keunikan dari mochi terletak pada kombinasi tekstur yang kenyal dari mochi dengan rasa segar dan manis dari buah yang diisi di dalamnya. Mochi buah menjadi ide jualan yang menarik karena menyajikan gabungan yang menggiurkan antara rasa manis alami buah-buahan dengan tekstur kenyal mochi yang lembut, kelezatan serta citra rasa segar dari buah-buahan yang digunakan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selain itu, penampilan visualnya menarik dengan warna, dengan mengombinasikan buah-buahan favorit dengan keunikan mochi, menciptakan kreativitas dalam mengkombinasikan buah-buahan favorit dengan keunikan mochi, menciptakan sebuah produk yang menarik bagi pasar yang mencari pengalaman rasa yang berbeda dan segar dalam makanan cemilan. Keunggulan produknya yaitu yang pertama, memiliki rasa segar pada buah-buahan. Mochi buah menawarkan rasa segar buah-buahan yang terjaga. Potongan buah segar atau pasta buah yang digunakan sebagai isian memberikan sensasi rasa alami yang manis dan segar ketika disantap bersama dengan lapisan kenyal mochi. Yang kedua yaitu memiliki tekstur yang kontras. Kombinasi antara tekstur kenyal mochi dengan tekstur daging buah yang lembut menciptakan pengalaman rasa yang berbeda dan menyenangkan di mulut. Kontras ini menambahkan daya tarik mochi buah. Nah, yang keempat yaitu memiliki varian rasa yang beragam. Fleksibilitas dalam memilih buah-buahan yang berbeda sebagai isian merupakan variasi yang luas. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan dengan selera dan preferensi konsumen. Nah, yang kelima yaitu memiliki kesesuaian dengan tren kesehatan. Karena menggunakan buah-buahan yang segar, mochi buah dapat menjadi alternatif atau cemilan yang lebih sehat dan alami dibandingkan dengan pilihan cemilan yang lain. Mungkin mengandung buah-buahan pengawet atau pemanis buatan. Keunggulan ini menjadikan mochi buah sebagai pilihan cemilan yang menarik bagi konsumen yang mencari pengalaman rasa yang unik, segar dan beragam. Yang ketiga, target pasar. Yang pertama yaitu target lokasi. Produk akan ditawarkan secara langsung maupun secara online di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk daerah yang ditawarkan secara langsung, yaitu sekitar kampus, pasar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu target demografi. Produk ini menyasar target dengan semua kalangan masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Nah, yang ketiga yaitu target psikologi. Orang yang aktif menggunakan sosial media dan pecinta makanan ini khususnya di daerah Padang. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, mochi buah kekinian ini menggunakan strategi 4P, yaitu produk. Produk yang ditawarkan menggunakan berbagai varian rasa. Di samping itu, makanan ini juga lezat dan modern, serta kualitas baik dalam kesehatan maupun kebersihan. Nah, yang kedua yaitu price atau harga. Harga ini relatif terjangkau oleh semua kalangan, sesuai dengan isian dan topping yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi pertama untuk menjual makanan ini adalah lingkungan kampus. Selain itu, makanan ini menggunakan sistem order, bahkan menerima sistem COD. Nah, yang keempat yaitu promosi. Dengan promosi dari mulut ke mulut, dari rekan ke rekan, saya yakin produk ini akan cepat mendapat tanggapan positif. Apalagi ditambah menggunakan media sosial, dan tidak lupa dengan pelayanan yang ramah, kami akan mendapatkan pelanggan yang setia. Nah, yang kelima yaitu analisis SWOT.
Faktor internal. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, produk dengan harga bersahabat. Yang kedua, memudahkan bagi semua orang untuk dapat mencicipi makanan Jepang ini. Nah, yang ketiga, transaksi bisa dilakukan dengan mudah. Dan keempat, model produk yang mencoba yang selalu kekinian. Yang kelima, kualitas bahan makanan dijamin sehat dan bersih. Yang keenam yaitu langsung melakukan transaksi di tempat. Yang B yaitu weakness atau kelemahannya. Yang kelemahan yang pertama yaitu produk ini banyak ditiru orang. Nah, yang kedua yaitu sering memakan waktu untuk berjualan. Yang ketiga yaitu kemasan yang cenderung biasa. Yang keempat yaitu cenderung cepat basi atau kadaluarsa. Faktor eksternal. Yang A yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu promosi produk dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu produk mudah terkenal di kalangan remaja. Nah, yang ketiga yaitu produk yang sedang hits atau sedang tren. Nah, yang B-nya itu threats atau ancamannya. Yang pertama yaitu resellers yang banyak seringkali menjadi pesaing. Yang kedua yaitu penipu dan pencuri foto berkeliaran di mana-mana. Yang ketiga yaitu harus ada dan harus selalu melakukan pembaruan produk karena cepat basi. Yang keempat yaitu pembeli sering meretur produk jika tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keenam yaitu alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mochi yaitu yang pertama tepung beras ketan, yang kedua yaitu gula pasir, yang ketiga susu cair, yang keempat buah-buahan seperti stroberi, anggur, mangga, dan lain-lain. Yang kelima yaitu coklat bubuk, yang keenam yaitu pewarna makanan, dan selanjutnya garam, yang ke-8 tepung maizena, dan mentega. Alat yang digunakan untuk membuat mochi yaitu mangkok besar, kukusan, alat pengocok, sendok, pisau, panci, kompor, plastik atau sarung tangan. Yang terakhir, kemasan produk. Nah, yang ketujuh yaitu cara pembuatan mochi. Tahap pertama yaitu campurkan tepung beras ketan dengan gula pasir ke dalam mangkok. Yang kedua yaitu tambahkan air atau susu cair sedikit demi sedikit dan tambahkan pewarna makanan. Dan selanjutnya diaduk hingga menjadi semua bahan tercampur rata dan adonan berubah menjadi transparan. Setelah itu, pindahkan adonan mochi ke dalam wadah kukusan. Yang keempat yaitu letakkan wadah berisi adonan mochi ke dalam panci kukusan dan biarkan selama 20 menit. Selanjutnya, setelah adonan matang, angkat dan pindahkan adonan mochi di talenan anti lengket yang sudah ditaburi dengan tepung maizena. Lalu dinginkan sebentar sebelum membentuknya menjadi bulatan atau bentuk lain sesuai dengan selera. Yang keenam yaitu taburi permukaan mochi dengan sedikit tepung maizena agar terasa lengket-lengket. Lalu pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Lalu potong adonan kotak-kotak menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, ambil potongan adonan dan beri topping di dalamnya dengan aneka isian seperti kacang merah, potongan buah-buahan, atau selai coklat atau selai stroberi dan lain-lain sesuai dengan selera. Lalu bulatkan dan gulingkan bulatan mochi tersebut ke dalam tepung maizena biar tidak lengket. Nah, selanjutnya ulangi step ke-7 sampai semua adonan mochi tersebut habis. Dan kemudian sajikan di atas piring dan kue mochi dengan 3 bahan siap dinikmati. Tahap ke-8 yaitu proyeksi keuangan atau perkiraan biaya atau modalnya. Yang pertama, jenis barangnya yaitu tepung ketan dengan berat 2 kg dengan harga 16.000 dengan jumlah 32.000. Yang kedua yaitu gula pasir dengan beratnya 1,5 kg dengan harga 5.000, jadi jumlahnya 10.000. Yang ketiga yaitu susu cair dengan berat 2 liter
dan harga 17.000. Jadi jumlahnya 34.000. Yang keempat yaitu strawberry dengan berat 1/4 dan harga 25.000. Jadi jumlahnya yaitu 25.000. Yang selanjutnya yaitu anggur. Anggur dengan berat 1/4 dan harga 25.000 dengan jumlah 25.000. Yang keenam yaitu selanjutnya mangga dengan berat 1 kg dan harga 20.000. Jadi totalnya 20.000. Selanjutnya coklat bubuk. Coklat bubuk dengan volume berat 1/4 kg yang dengan harga 6.000. Jadi jumlahnya 6.000. Yang kedelapan yaitu pewarna makanan. Itu opsional ya. Jadi dua warna dengan harga 5.000. Jadi jumlahnya 10.000. Selanjutnya garam dengan satu bungkus yaitu 3.000 dengan jumlah 3.000. Kemudian terakhir mentega dengan berat 25 kg dan harganya yaitu 5.000 dengan jumlah 5.000. Jadi total semua anggarannya yaitu 170.000. Tahap ke-9 yaitu harga produksi dan harga jual. Harga produksinya yaitu untuk memproduksi 50 mochi buah memerlukan dana sebesar 170.000 dibagi 50. Jadi satu mochinya yaitu harganya 3.400. Jadi perkiraan harga mochi per satuan mochi yaitu 3.400. Dan untuk harga jual sama dengan harga produksi ditambah keuntungan yang diharapkan. Jadi 3.400 ditambah 20%. Jadi hasilnya 4.080. Dibulatkan menjadi 5.000. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah sebuah perencanaan usaha saya atau business plan. Terima kasih.